Bismillah, belum nyala. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Selamat datang di acara launching SIM Nasional Presisi Sinar. Di kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan sebelum acara dimulai. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, mohon kiranya dalam acara ini tetap tentunya menjaga protokol kesehatan. Dan juga bagi anggota Polri wajib mengenakan masker TNI Polri. Mohon kiranya para undangan juga dapat merubah handphone kepada posisi hening atau silent demi kelancaran dan juga kehikmatan acara kita di kesempatan siang hari ini. Perlu kami informasikan di ruangan ini juga tersedia Wi-Fi. Harapan kami hadirin dapat mengunduh atau juga mendownload platform Korlantas Polri, di mana di dalamnya terdapat aplikasi Sinar. Pada saatnya tiba, kami akan mengajak Bapak Ibu serta hadirin sekalian untuk bersama-sama nanti kita akan mencoba aplikasi Sinar tersebut. Sekali lagi, nama Wi-Fi-nya adalah Korlantas Presisi, passwordnya adalah di mana saja huruf kecil. Saat ini ada di layar. Silahkan untuk yang ingin mengakses Wi-Fi atau dapat langsung juga scan QR Code yang ada di layar untuk dapat mengakses kepada jaringan Wi-Fi yang tersedia. Sekali lagi kepada Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang sudah tiba di tempat acara, mohon kiranya dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan kami informasikan di setiap meja, jika Bapak Ibu melihat di tangan saya saat ini ada semacam signage kecil ya. Di sini adalah QR Code yang dapat Bapak Ibu akses untuk Wi-Fi dan juga berbagai macam fasilitas dari Korlantas Polri. Sekali lagi di meja Bapak Ibu serta hadirin sekalian ada signage kecil, ada QR Code, ada 4 QR Code di situ. Silahkan di-scan langsung dan juga bisa mendapatkan Wi-Fi dan juga berbagai macam pelayanan dari Korlantas Polri. Baik, kita menantikan kehadiran beberapa undangan sebelum nanti acara akan segera dimulai. Selamat menikmati acara di kesempatan sore hari ini. Dan kami mohon untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita menantikan kehadiran Bapak Kapolri dan Bapak Ketua MPR RI beserta tamu undangan yang lain. Untuk itu dimohon berkenan untuk menempatkan diri di tempat yang sudah kami sediakan. Kami silakan kepada panitia penerima tamu untuk dapat membantu para tamu undangan menempatkan diri di kursi yang sudah disediakan. Bersama-sama kita menantikan kehadiran Bapak Kapolri dan Bapak Ketua MPR RI. Kami ingatkan kembali untuk dengan tidak mengurangi rasa hormat, dapat kiranya memposisikan nada telepon genggam ke dalam posisi getar. Seluruh acara ini kita laksanakan dengan ketat protokol kesehatan. Untuk itu kami persilakan kepada para ajudan, protokol ataupun petugas yang tidak berkepentingan untuk tidak berada di ruangan ini dan berada di ruang tunggu yang sudah kita sediakan. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada Ketua MPR Republik Indonesia yang telah hadir di tempat acara. Terima kasih untuk kehadiran Bapak di kesempatan sore hari ini pada acara launching SIM Nasional Presisi atau Sinar di kesempatan sore hari ini. Kami informasikan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian, dalam acara ini mohon kiranya tetap berkenan untuk menjaga protokol kesehatan dan bagi anggota Polri wajib mengenakan masker TNI Polri dan mohon kiranya berkenan untuk merubah handphone dalam posisi hening atau silent. Serta kami informasikan bahwa di ruangan ini tersedia Wi-Fi. Harapan kami saat nanti acara sebelum berlangsung, Bapak Ibu serta undangan sekalian dapat mengunduh atau mendownload platform Korlantas Polri di mana di dalamnya terdapat aplikasi Sinar. Jadi silahkan di table kiri di sebelah kanan Bapak-bapak dan Ibu ada sebuah kotak berwarna merah, dapat di-scan QR code-nya dan di situ tentunya bisa mengakses Wi-Fi dan juga tentunya berbagai layanan dari Korlantas Polri. Atau mau connect secara manual silahkan, yaitu Korlantas Presisi dengan password di mana saja huruf kecil. Nanti saat waktunya tiba kami akan mengajak Bapak Ibu serta hadirin sekalian untuk bersama-sama turut mempraktekkan tentunya penggunaan aplikasi Sinar. Selamat sore kepada Ketua MPR RI yang telah hadir di kesempatan sore hari ini. Selamat datang. Kami menghaturkan terima kasih untuk kehadiran Bapak di sore yang berbahagia ini. Dalam beberapa saat lagi acara akan segera kami mulai. Kami mohon kesabaran Bapak, Ibu, serta undangan sekalian.
Sekali lagi selama acara berlangsung, kita melaksanakan dengan ketat protokol kesehatan. Untuk itu kami silakan kepada para ajudan, para protokol, maupun kepada anggota yang tidak berkepentingan untuk dapat menyaksikan acara ini dari ruang tunggu undangan yang ada di samping tempat acara. Kepada rekan-rekan seksi penerima tamu dan rekan-rekan provos, kami mohon berkenan untuk membantu kepada para ajudan, protokol maupun personel yang tidak berkepentingan dalam acara ini. Kami silakan untuk dapat diarahkan di ruang tunggu yang berada di samping ruangan tempat acara ini. Terima kasih. Bapak Ibu serta hadirin kami hormati, mari kita sambut kehadiran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah tiba di tempat acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Suatu kehormatan bagi kami berdua, saya Ferdi Hasan. Dan saya AKP Eni Regama menghaturkan salam pembuka. Salam presisi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita di kesempatan siang menjelang sore di kesempatan sore hari ini. Yang terhormat Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susatyo SE MBA. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 3 dan 5 DPR RI. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Yang kami hormati pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Yang kami hormati para pejabat utama Mabes Polri. Yang kami hormati Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Istiono MH. Yang kami hormati Dirjen dan Deputi Kementerian Kabinet Indonesia Maju. Yang kami hormati para Direktur Utama BUMN dan pimpinan instansi pemerintah maupun swasta. Yang kami hormati Sekretaris Kompolnas. Yang kami hormati para pimpinan perbankan nasional. Dan juga yang telah bergabung di kesempatan ini. Dan kami juga ingin ikut menyapa secara virtual ini para Kapolda beserta Forkopinda baik tingkat 1 dan tingkat 2 dari seluruh Indonesia beserta jajarannya. Boleh kita sapa mereka, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Selain para Kapolda dan juga Forkopinda, kita juga akan menyapa hangat warga Indonesia yang sedang belajar, bekerja dan bermukim di luar negeri yang saat ini juga mengikuti acara ini melalui aplikasi Zoom dari berbagai negara yang saat ini hadir di layar kita di kesempatan sore hari ini. Mas Ferdi dan hadirin yang kami hormati, Korlantas Polri tidak hanya bertransformasi di bidang hukum, tapi juga terus meningkatkan pelayanan publik berbasis IT yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dengan menghadirkan platform digital Korlantas sebagai rumah besar pelayanan publik di bidang lalu lintas seperti aplikasi Etle, Signal, dan juga NTMC. Tapi kita berikan tepuk tangan dulu untuk Polri, ini terobosannya luar biasa ya. Bulan lalu Etle ini saya lihat ya sekarang dalam 2 minggu ini lapor nih Pak Kapolri dan Pak Korlantas ya. Anak saya nyetirnya tertib sekali Pak, takut ada kamera di mana-mana. Tapi bicara mengenai teknologi diaplikasikan bukan hanya di luar publik, di dalam sini pun ada robot kamera Pak Kapolri. Di atas rekan-rekan media di sana, baik di depan ya. Ini sesuai dengan transformasi teknologi, jadi gambar yang ada di sini demi menghindari banyak gerak orang dan juga untuk memutus pencegahan penularan COVID-19. Rekan-rekan media yang ada di media center tetap akan mendapatkan gambar dan juga informasi dari robot kamera ini real time. Boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Polri ya. Jadi memang transformasi teknologi 5.0 ini benar-benar ditetapkan oleh Polri ke depannya. Nah di hari yang berbahagia ini, di hari pertama di bulan suci Ramadan, di tahun 1442 Hijriah, kami tentunya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Hari ini kita tentunya bersama-sama memohon keberkahan, baik dari acara yang akan segera kita launching dan juga dari ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini. Hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi hadirnya sebuah aplikasi pelayanan perpanjangan SIM A dan SIM C secara online, yaitu aplikasi SIM Nasional Presisi Sinar. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Namun sebelum kita menuju ke acara launching, mengawali acara kita di kesempatan sore hari ini, kami mengundang segenap tamu undangan untuk dapat berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah air
kami silakan duduk kembali. Segenap hadirin undangan yang kami hormati, atas segala syukur karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita melafazkan doa. Doa akan dipandu oleh Kompol Muhammad Mukmin Timoro, SST SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan launching aplikasi SIM Nasional Presisi Korlantas Polri. Kami mohon kepadamu, ridhoi dan berkatilah kegiatan kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah momentum ini sebagai bagian dari ikhtiar kami dalam upaya meningkatkan pelayanan terbaik kami kepada masyarakat sebagai polisi yang presisi. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami pada masa pandemi ini, berilah kami kesehatan dan kekuatan, serta bakti kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon untuk hening sejenak, kita bersama-sama menyimak azan. La ilaha illallah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Acara akan segera kami lanjutkan. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, beranjak pada acara berikutnya akan disampaikan laporan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Kepada yang kami hormati, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Istiono MH, disilahkan. Laporan singkat launching aplikasi SIM Nasional Presisi atau Sinar Korlantas Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kapolri dan tamu undangan sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam acara ini. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung
karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Kapolri masih berkenan hadir untuk meluncing aplikasi SIM Nasional Presisi. Kami laporkan pada Bapak Kapolri bahwa sesuai visi misi Bapak Kapolri menuju Polantas yang presisi dalam rangkaian program prioritas 100 hari Kapolri pada kegiatan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang berbasis IT, mudah diakses dan terintegrasi, Korlantas Polri telah membuat satu terobosan berupa pembangunan aplikasi SIM Nasional Presisi atau SINAR yang dapat diakses secara online. Ini sebagai proses mengadopsi revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 di tengah masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan pembangunan aplikasi ini adalah mempermudah pelayanan masyarakat dalam pembuatan SIM di mana saja dan kapan saja. Selain itu, dengan aplikasi ini masyarakat juga dapat terlayani melalui jasa pengiriman dokumen SIM yang sudah terbit untuk diantar sampai ke alamat pemohon. Kami laporkan kepada Bapak Kapolri bahwa acara ini juga diikuti secara virtual oleh para Kapolda dan Forkominda seluruh Indonesia, juga perwakilan masyarakat dan mahasiswa di Indonesia yang berada di luar negeri. Pelaksanaan launching ini sebentar lagi juga akan kita lakukan secara live. Penggunaan aplikasi SINAR Korlantas Polri oleh perwakilan mahasiswa dari Universitas Indonesia, ulama atau santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan komunitas ojek di Denpasar, Bali. Serta juga penyampaian testimoni nanti dari perwakilan masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri, yaitu di Australia dan Malaysia. Bapak Kapolri dan segenap tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan memberikan gambaran singkat tentang aplikasi SIM Nasional Presisi atau disingkat SINAR Korlantas Polri tersebut melalui tayangan video sebagai berikut. Sebagai bukti legitimasi kompetensi mengemudi serta memahami peraturan lalu lintas, surat izin mengemudi atau SIM menjadi kelengkapan yang wajib dimiliki pengemudi kendaraan bermotor dalam berlalu lintas. Berbagai proses tahapan perlu dilalui untuk mendapatkannya maupun memperpanjang masa berlakunya. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah merubah perilaku dan gaya hidup manusia untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas masyarakat di luar rumah, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan inovasi dan terobosan agar masyarakat tetap dapat terlayani meski dalam situasi pandemi, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang makin pesat. Hal ini sejalan dengan program 100 Hari Kapolri pada bidang transformasi pelayanan publik berbasis IT dan terintegrasi. Untuk itu, Korps Lalu Lintas Polri melakukan pengembangan inovasi registrasi SIM secara online lewat aplikasi SIM Nasional Presisi atau SINAR. SINAR merupakan layanan one-stop service pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM A dan C yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga lebih mudah, cepat, dan akurat. Aplikasi SINAR berbasis mobile dan dapat diakses melalui platform digital Korlantas Polri, portal aplikasi seluruh layanan Korlantas Polri yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Setelah diunduh, pengguna diminta melakukan verifikasi identitas dengan memasukkan nomor handphone dan alamat email untuk mendapatkan one-time password atau OTP. Setelahnya, pengguna juga akan diminta memasukkan NIK atau nomor induk kependudukan beserta nama lengkap sesuai KTP yang akan diautentifikasikan melalui teknologi pembacaan biometrik wajah atau liveness face recognition. Hingga setelah proses registrasi awal ini dilakukan dan dinyatakan valid, maka beragam layanan pun siap digunakan.
Untuk melakukan perpanjangan SIM A dan C online pada layanan SIM Nasional Presisi, buka aplikasi digital Korlantas Polri, pilih ikon sinar atau SIM, dan pilih perpanjangan SIM. Setelahnya, pemohon memilih golongan SIM dan mengisi nomor SIM, serta mengunggah foto KTP, foto SIM, foto tanda tangan, dan pas foto. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi pengemudi. Setelah semua dinyatakan lengkap, pemohon memilih wilayah Polda dan lokasi Satpas. Kemudian mengisi rekening pengembalian dana atau pembatalan. Selanjutnya, pemohon diberi pilihan metode pengiriman, yaitu diambil sendiri oleh pemohon, diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa, dan menggunakan jasa pengiriman. Setelahnya, pemohon melakukan pembayaran PNBP melalui virtual account BNI. Hingga akhirnya SIM dicetak dan diterima oleh pemohon sesuai pilihan metode pengiriman. Setelah SIM diterima, pemohon melakukan konfirmasi SIM diterima dan secara otomatis dilakukan proses digitalisasi SIM. Terobosan revolusioner lainnya adalah pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta ujian teori SIM dalam bentuk aplikasi mobile, sebagai inovasi yang tidak terpisahkan dari proses penerbitan SIM berbasis teknologi digital. Untuk melakukan registrasi pemeriksaan kesehatan secara online, pemohon cukup memilih link e-Rikes pada layanan SIM Nasional Presisi. Pilih menu registrasi dengan memasukkan nik dan foto selfie. Selanjutnya, pilih dokter dan jadwal pemeriksaan. Pemohon akan mendapatkan kode booking yang kemudian ditunjukkan saat kunjungan ke dokter polisi maupun dokter umum yang sudah diberikan rekomendasi dari Pusdokes Polri secara langsung. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, lakukan pembayaran. Setelahnya, dokter akan melakukan update hasil pemeriksaan kesehatan pada aplikasi e-Rikes. Apabila pemohon memenuhi syarat, hasil tes akan terkirim secara otomatis pada aplikasi perpanjangan SIM online. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka proses perpanjangan SIM tidak dapat dilanjutkan. Untuk melakukan pemeriksaan psikologi, pemohon cukup memilih link FC pada layanan SIM Nasional Presisi. Pilih menu registrasi dengan memasukkan nik dan foto selfie, lalu lakukan pembayaran. Setelah itu, pemohon melaksanakan tes psikologi dengan menjawab soal-soal yang sudah diakreditasi oleh Biro Psikologi SSDM Polri. Apabila pemohon memenuhi syarat, hasil tes akan terkirim secara otomatis pada aplikasi perpanjangan SIM online. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan konseling secara online dan diberikan kesempatan sebanyak 1 kali untuk melaksanakan tes ulang. Sedangkan untuk melakukan ujian teori SIM secara online, pemohon cukup memilih link e-Afis pada layanan SIM Nasional Presisi. Pilih menu registrasi dengan memasukkan nik dan nomor pendaftaran SIM. Setelah itu, pemohon melaksanakan ujian teori SIM dengan menjawab soal-soal yang disimulasikan dengan metode Audio Visual Test atau AVIS. Metode ini menggunakan animasi 3 dimensi yang dibuat layaknya keadaan sebenarnya, di mana pemohon SIM dapat merasakan pengalaman seolah-olah berada di atas kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dapat menjawab soal dengan baik dan benar. Ujian teori SIM secara audiovisual ini disesuaikan dengan standar teknik mengemudi internasional yang telah diterapkan di beberapa negara maju. Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi rambu ini? Apabila pemohon memenuhi syarat kompetensi penguasaan teori mengemudi, hasil ujian akan terkirim secara otomatis pada sistem database SIM guna melengkapi persyaratan pemohon SIM baru. Layanan pembuatan dan perpanjangan SIM A dan C online ini didukung dengan pembayaran secara cashless, sehingga lebih transparan dan semakin mengurangi potensi calo dan pungli, serta didukung layanan pengambilan SIM yang dapat dikirim ke rumah lewat jasa pos Indonesia. Terobosan ini menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang registrasi dan identifikasi di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19. Korlantas Polri siap mendukung segala kebijakan pemerintah serta mewujudkan polisi lalu lintas sebagai manusia-manusia baja pelayan masyarakat. Demikian laporan ini kami sampaikan, Bapak Kapolri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu segenap undangan yang kami hormati, telah disampaikan laporan Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Jadi segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah.
di mana saja. Ayo rekan-rekan media yang belum perpanjangan SIM, mulai hari ini bikin secara online. Brad Pitt tadi sudah perpanjangan SIM juga bersama kita di sini ya. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, selanjutnya kita akan... Baik, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan launching aplikasi SIM Nasional Presisi. Kepada yang kami hormati Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua MPR RI, sekaligus Ketua Pusat Ikatan Motor Indonesia, Bapak Haji Bambang Susatyo. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 3, Bapak Herman Heri. Kemudian ada Bapak Wakil Ketua Komisi 3, Bapak Ahmad Saroni. Yang mewakili Bapak Mendagri, Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Muhammad Ardian Nurfianto. Terima kasih Pak. Yang mewakili Menhub, Dir Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub, Bapak Soeharto. Kemudian yang mewakili Menteri Pan RB, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Ibu Diah Natalisa. Terima kasih Bu. Yang mewakili Ketua Komisi 5 DPR RI, Haji Syarif Abdullah, terima kasih Pak. Yang mewakili Ketua Ombudsman RI, Bapak Indrasa Marzuki. Kemudian Bapak Sekretaris Kompolnas, Bapak Beni Joshua Mamoto, terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama, Bapak Irwasum Polri, ada Pak Kabik dan Kapolda Metro, serta rekan-rekan pejabat utama yang hadir saat ini, Dirut BNI Bapak Royke, dan kemudian Dirut Bank BRI Bapak Sunarso, Dirut Bank Mandiri Bapak Darmawan, Dirut PT LTS Bapak Aris Stefanus, kemudian Presiden Direktur Sentral Asesmen Indonesia Bapak Andi, Dirut Pos Indonesia atau yang mewakili Bapak Ibu Siti Koryana, kemudian rekan-rekan para Kapolda, Forkominda, para Dirlantas, serta Kapolres yang ikut hadir di dalam acara launching aplikasi SIM pada hari ini, rekan-rekan seluruh warga negara, perwakilan baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang saat ini ikut bergabung dan terus mengikuti kita semua secara virtual. Kemudian tentunya rekan-rekan hadirin beserta sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini kita kembali lagi bisa bertemu untuk melaksanakan kegiatan launching aplikasi SIM Nasional Presisi atau yang tadi disebut Sinar, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kegiatan sore hari ini merupakan bagian dari perwujudan terhadap janji kami pada saat kami melaksanakan fit proper di depan Komisi 3 DPR RI pada saat itu, di mana program kerja Kapolri yang saya sampaikan pada saat adalah bagaimana kami Polri melaksanakan transformasi menuju Polri yang presisi. Ada 4 transformasi, yaitu transformasi di bidang organisasi, di bidang operasional, di bidang pelayanan publik, dan di bidang pengawasan terhadap kepolisian. Tadi pagi kami melaksanakan launching
sekaligus rakernis terkait dengan masalah transformasi di bidang pengawasan, yaitu terkait dengan fungsi Propam, dan beberapa waktu sebelumnya kami launching yang namanya Dumas Presisi, bagaimana masyarakat bisa mengkonek langsung dan melaporkan pengaduan-pengaduan melalui elektronik. Sore hari ini kami melanjutkan janji kami, sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami Polri harus terus mengikuti perkembangan lingkungan strategis. Adanya situasi pandemi COVID yang saat ini juga melanda seluruh bangsa, tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk tetap bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Di satu sisi perkembangan teknologi informasi 4.0 dan masyarakat 5.0 yang tentunya mau tidak mau Polri harus kemudian bisa mengikuti dan mengembangkan diri untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Dan ini juga menjadi penting buat kami, sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa terkait dengan pelayanan kepolisian, Polri khususnya lalu lintas sebagai etalase terdepan Polri yang ada di lapangan, tentunya akan sering berinteraksi dengan masyarakat, khususnya terkait dengan tugas-tugasnya di bidang penegakan hukum dan di bidang pelayanan. Terkait dengan interaksi-interaksi tersebut tentu akan menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kemudian kami mencoba bahwa sudah saatnya kita mulai meninggalkan hal-hal tersebut. Cita-cita kami bagaimana kami ingin menampilkan polisi lalu lintas yang berwibawa, yang disegani oleh masyarakat, yang dengan fluidnya itu bisa membuat masyarakat kemudian memahami, mematuhi perintah-perintahnya tanpa harus menggunakan senjata. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan pelayanan kepolisian, penegakan hukum yang tegas dan humanis, dan menghindari terjadinya interaksi yang kemudian menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Dan alhamdulillah Kakor Lantas telah bekerja keras dengan timnya secara bersungguh-sungguh, dan ini dibuktikan beberapa waktu yang lalu kita telah melonsing aplikasi ETLE, jadi penegakan hukum di lalu lintas dengan menggunakan elektronik sehingga tidak lagi terjadi interaksi antara Polri dengan masyarakat, cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka pelanggaran-pelanggaran terkait dengan masalah lalu lintas itu bisa dipotret dan kemudian proses penegakan hukumnya tetap berjalan. Dan ini berdasarkan hasil laporan dan survei yang kita dapat, sistem ataupun pola ini ternyata bisa menurunkan pelanggaran yang sangat signifikan. Jadi terima kasih pada Pak Kakor Lantas. Dan hari ini Korlantas membuktikan lagi kesungguhannya. Jadi niat saja tidak cukup. Jadi niat tidak akan selesai kalau kita tidak melakukan perubahan. Dan hari ini rekan-rekan dari Korlantas membuktikan bahwa mampu merubah pelayanan kepolisian yang selama ini kegiatan perpanjangan pelayanan SIM selalu dilakukan dengan berinteraksi dalam bentuk kegiatan SIM keliling atau membuka pelayanan di Satpas. Namun hari ini masyarakat di Indonesia, baik yang di dalam maupun di luar negeri, kita harapkan bisa mendapatkan pelayanan perpanjangan SIM dari rumah atau dari mana masyarakat tersebut berada, cukup dengan menggunakan aplikasi Samsat Digital Nasional atau Sinar yang ada di handphone, yang aplikasi ini kemudian nanti bisa di-download oleh masyarakat, sehingga cukup dari rumah, maka
perpanjangan pelayanan SIM ini betul bisa dilaksanakan. Dan kemudian bagaimana pengirimannya bisa dipilih, masyarakat bisa datang ke Satpas terdekat atau memanfaatkan delivery system yang sudah dipersiapkan. Dalam hal ini kami membuka ruang kerjasama dengan PT POS untuk ikut bisa bergabung dalam kegiatan delivery system ini. Jadi harapan kita tentunya ke depan pelayanan kepolisian akan semakin baik, semakin memanfaatkan teknologi informasi. Hari ini kami lakukan launching untuk perpanjangan ke depan sesuai dengan janji kami terkait dengan permohonan SIM baru, itu juga akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi. Dan kemudian perpanjangan STNK dan BPKB juga akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi. Ini adalah rencana-rencana dan cita-cita kita ke depan. Harapan saya tentunya ini akan menambah semangat dan juga tampilan dari rekan-rekan untuk berbuat menjadi tampil yang lebih baik sebagaimana selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, dan hari ini terbukti bahwa rekan-rekan mampu melaksanakan hal tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi informasi ini, kami memiliki big data yang tentunya akan bisa kita manfaatkan untuk melakukan terobosan-terobosan ke depan terkait dengan pelayanan-pelayanan di bidang kepolisian yang tergabung dengan Dukcapil, yang kemudian tergabung dengan sistem ETLE dan sistem aplikasi pelayanan SIM. Jadi tentunya harapan kita dengan kita bisa mengelola big data dengan memanfaatkan IoT, Artificial Intelligence, maka kita akan terus kembangkan pelayanan-pelayanan kepolisian dan juga upaya-upaya kita untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi sehingga betul-betul kita bisa melakukan pembuktian secara scientific crime investigasi. Itu adalah cita-cita kita ke depan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, selamat kepada seluruh jajaran Korlantas, baik yang ada di Mabes Polri maupun di wilayah. Saya bangga dengan kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolri, dan mohon kiranya Bapak Kapolri berkenan untuk dapat menuju ke area di depan panggung, di mana kali ini kita akan segera melakukan prosesi launching aplikasi Sinar. Dan kami juga mengundang yang terhormat Ketua MPR RI untuk turut serta berkenan melaunching aplikasi SIM Nasional Presisi Sinar. Dan kami juga turut mengundang untuk menyaksikan proses launching kepada yang kami hormati ASSDM, Kakor Lantas Polri, Kadiftik Polri, Kapus Dokes Polri, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia, Direktur Utama PT POS Indonesia. Hadirin yang kami hormati, aplikasi SIM Nasional Presisi Sinar siap di launching. Dan selanjutnya dimohon bersama-sama meletakkan telapak tangan di atas tombol launching. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aplikasi SIM Nasional Presisi Sinar diresmikan dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah lagi untuk aplikasi Sinar yang telah resmi hadir. Dan kali ini kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu yang berada di depan untuk foto bersama terlebih dahulu.
Mohon kiranya dapat berkenan untuk foto bersama mengabadikan momen bersejarah tersebut dalam acara launching aplikasi SIM Nasional Presisi Sinar. Boleh sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk acara kita di kesempatan sore hari ini. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3, salam presisi. Terima kasih atas pelaksanaan launching aplikasi Sinar dan foto bersama, dan kami silakan duduk kembali. Ya, selamat sekali lagi untuk hadirnya aplikasi Sinar di hari yang penuh berkah, di hari pertama di bulan suci Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Diharapkan akan menjadi berkah untuk segala amalan dan langkah kita yang tentunya kita lakukan di bulan suci ini. Begitu halnya juga dengan aplikasi ini, semoga akan dapat memberikan yang terbaik pelayanan bagi masyarakat. Ini sebagai bentuk dedikasi dari Polri untuk masyarakat khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Di mana saja, kapan saja bisa melakukan perpanjangan SIM. Tadi Bapak Kapolri juga telah menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada lagi inovasi baru yang akan dihadirkan oleh Korlantas Polri. Betul Mas Ferdi. Dan selanjutnya pada kesempatan berikut ini kita akan ikuti bersama pelayanan perpanjangan SIM A dan C menggunakan aplikasi Sinar. Ya, untuk itu Bapak Ibu di layar ini ada hashtag di mana saja itu adalah untuk koneksi Wi-Fi. Namun jika ingin mudah, di meja Bapak Ibu serta hadirin sekalian di sisi sebelah kanan ada pamflet kecil berwarna merah. Silakan QR code-nya di-scan, itu bisa langsung terkonek dengan Wi-Fi. Atau mau koneksi secara manual pun silahkan, Wi-Fi-nya adalah Korlantas Presisi dengan password di mana saja. Nanti saat didemonstrasikan mohon kiranya Bapak Ibu serta hadirin sekalian sudah mendownload, jadi bisa mengikuti step demi step saat nanti didemonstrasikan atau dipresentasikan. Betul, dan untuk itu kami persilakan kepada Kasih Standar SIM Ditrekiden Korlantas Polri, AKBP Arif Budiman SIK, SHSIK, yang juga akan memandu pemohon perpanjangan SIM A dan C yang saat ini berada di Kota Depok, Jombang, dan Bali. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua MPR RI, yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Ibu tamu undangan, serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ampunan, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memandu secara langsung proses perpanjangan SIM A dan C secara online melalui aplikasi Sinar yang merupakan bagian dari platform digital Korlantas. Platform digital Korlantas merupakan aplikasi berbasis mobile yang dapat diunduh melalui Play Store dan pada beberapa minggu ke depan juga dapat diunduh melalui aplikasi App Store. Aplikasi ini merupakan rumah besar atau mall pelayanan terhadap seluruh inovasi Korlantas yang berbasis online. Seperti beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan launching ETLE, pada hari ini kita melaksanakan launching Sinar atau SIM Nasional Presisi. Dalam waktu yang tidak begitu lama lagi kita juga akan melaunching Samsat Digital Nasional atau Signal, dan masih banyak inovasi lain yang akan kita ciptakan. Kesemua aplikasi tersebut akan tergabung menjadi satu pada platform digital Korlantas, sehingga dengan satu unduhan
masyarakat dapat menikmati berbagai fitur dan layanan yang berhubungan dengan lalu lintas. Bapak Ibu hadirin sekalian, di hadapan kita sudah hadir 3 warga masyarakat yang akan melakukan perpanjangan SIM secara online. Yang paling ujung kiri adalah adik mahasiswi dari Universitas Indonesia di Depok. Selamat siang, Mbak. Kemudian yang di tengah adalah saudara kita pengemudi ojek pangkalan dari daerah Kute, Denpasar, Bali. Selamat siang, Bli. Selamat siang, Bapak. Ya, yang paling kanan adalah santri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang kebetulan didampingi langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Hadir bersama-sama kita Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikim. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini hadirin sekalian izinkan kami memandu tahapan. Kita awali dari kampus Universitas Indonesia Depok, di mana adik mahasiswa ini sebelumnya telah melakukan download terhadap aplikasi Sinar pada platform digital Korlantas. Kemudian nanti akan diminta untuk memasukkan nomor handphone untuk mendapatkan kode OTP atau one time password. Kode ini dimaksudkan bahwa satu nomor handphone hanya bisa digunakan oleh satu orang dan satu nomor induk kependudukan. Kemudian akan diminta membuat PIN sebagai pintu masuk ke dalam aplikasi. Dan selanjutnya akan diminta untuk melengkapi data termasuk alamat email. Data-data tersebut akan divalidasi menggunakan teknologi liveness face recognition, di mana teknologi tersebut merupakan pertama kali digunakan dalam layanan lalu lintas. Teknologi ini dapat mengekstraksi rumusan biometri wajah yang bisa disandingkan dengan template lainnya dengan akurasi lebih dari 95%. Kita lihat, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah melengkapi data, kemudian nanti akan ada unggahan. Setelah itu, tinggal melengkapi persyaratan-persyaratan lain yang akan diinstruksikan di dalam aplikasi. Baik, kita tinggalkan Depok, kemudian kami mengajak Bapak Ibu sekalian menuju Denpasar, Bali untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Kita saksikan saudara kita pengemudi ojek saat ini sedang mengerjakan ujian psikologi melalui aplikasi Epsi. Ujian psikologi menggunakan aplikasi Epsi ini mengukur beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi pengendalian diri, kemudian penyesuaian diri, dan stabilitas emosi. Selain itu juga mengukur tingkat konsentrasi, ketelitian, dan ketahanan kerja. Soal-soal dalam aplikasi ini dibuat dengan metode integrated item test. Apabila hasilnya sesuai, maka akan secara otomatis terkirim ke dalam aplikasi Sinar. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh Biro Pesi SSDM Polri bekerja sama dengan PT Central Assessment Indonesia. Kami mohon berikan aplaus untuk Biro Pesi SSDM Polri. Selanjutnya yang bersangkutan akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada dokter yang sudah dipilih, di mana sehari sebelumnya yang bersangkutan sudah melakukan registrasi melalui aplikasi Erikes. Sebelum dilakukan pemeriksaan, pemohon akan dicek validasi data menggunakan teknologi face recognition. Apabila data sesuai, baru selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, pendengaran, dan penglihatan.
Di dalam aplikasi e-Rikes ini terdapat nama dan alamat dokter yang terdekat dari lokasi pemohon SIM, di mana daftar dokter tersebut telah mendapat rekomendasi dari Pusdokes Polri. Aplikasi ini dibangun oleh Pusdokes Polri bekerja sama dengan Naga Bendu Teknologi. Kembali kami mohon hadirin berikan aplaus untuk Pusdokes Polri. Apabila memenuhi syarat, maka proses perpanjangan SIM dapat dilanjutkan, namun apabila tidak memenuhi syarat, maka proses perpanjangan SIM tidak dapat dilanjutkan. Untuk tahapan selanjutnya kami mengajak para hadirin sekalian kita menuju ke Jombang, Jawa Timur. Kita lihat santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang sebelumnya telah melakukan registrasi perpanjangan SIM melalui aplikasi Sinar, kemudian telah memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi. Selanjutnya yang bersangkutan tinggal melakukan pilihan terhadap metode pengiriman. Ada 3 metode yang kita tawarkan. Yang pertama diambil sendiri pada Satpas Penerbit. Yang kedua dengan diwakilkan, tentunya dengan menggunakan surat kuasa. Dan yang ketiga menggunakan jasa pengiriman yaitu PT Pos Indonesia. Setelah dilakukan pemilihan jenis pengiriman, metode pengiriman, kemudian akan mengisi alamat. Setelah itu melakukan pembayaran. Pembayaran PNBP SIM dilakukan menggunakan virtual account Bank Negara Indonesia. Ini merupakan pembayaran PNBP pertama yang menggunakan virtual account di antara kementerian dan lembaga. Ini patut kita berbangga, Polri mendahului menggunakan virtual account untuk pembayaran PNBP SIM. Kita berikan aplaus para hadirin sekalian. Setelah dilakukan pembayaran, kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian menuju ruang operator di ketiga Satpas Penerbit. Yang paling ujung kiri adalah Satpas Depok, Polda Metro Jaya. Yang tengah Satpas Denpasar, Polda Bali, dan yang kanan Satpas Jombang, Polda Jawa Timur. Kami akan mencoba menyapa salah satu Satpas. Selamat sore Satpas Jombang, salam presisi. Salam presisi. Baik, terima kasih. Operator Satpas Jombang, apakah data permohonan SIM melalui aplikasi Sinar sudah masuk ke dalam dashboard Satpas? Siap, sudah Komandan. Dan data sudah terverifikasi pemohon atas nama Muhammad Subah Nuri. Baik, terima kasih. Kalau demikian silahkan dilakukan pencetakan. Ya, ini tampilan pada layar verifikator, kemudian SIM dilakukan pencetakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, hanya dalam hitungan menit setelah dilakukan pembayaran, SIM sudah dapat dilakukan pencetakan. Hadirin sekalian, ini adalah terobosan spektakuler. Tanpa perlu hadir ke Satpas, tanpa perlu mengantri, dan hanya dalam hitungan menit, SIM sudah dapat dicetak dan siap untuk dikirim. Ini membuktikan pernyataan Bapak Kapolri bahwa pelayanan Polri semudah melakukan pesanan pizza secara delivery. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya SIM akan dikirim oleh petugas PT Pos. Kami mengajak kita kembali ke Pondok Pesantren Tebu Ireng. Setelah SIM dicetak, pada aplikasi pemohon nantinya akan tampil gambar SIM yang telah dilakukan pencetakan. Kemudian setelah itu juga akan tampil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan aplikasi. Dan nantinya pada saat SIM telah diterima oleh pemohon dan dilakukan konfirmasi, maka secara otomatis SIM tersebut akan terdigitalisasi pada aplikasi Sinar. Yang perlu kami garis bawahi bahwa digitalisasi SIM tidak serta-merta merubah fungsi dari fisik kartu SIM. Namun digitalisasi SIM membuktikan
bahwa data pemilik SIM telah dilakukan perekaman data pada pusat data Korlantas dan menjadi data forensik kepolisian yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan Polri. Demikian hadirin sekalian, dan pada kesempatan ini kami patut berbangga, kita semua patut berbangga berdasarkan hasil penelusuran kami ke beberapa negara bahwa layanan seperti ini adalah layanan yang pertama kali di dunia. Kita berikan aplaus untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan menyapa ada beberapa warga negara kita yang di luar negeri yang ternyata ikut menyaksikan proses launching aplikasi ini. Di Australia ada Ibu Khadijah Ali. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Di sini sudah maghrib, sudah malam ya. Oh baik, selamat malam, Ibu. Ibu Khadijah sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Oke, Ibu Khadijah, tadi sudah sama-sama kita saksikan proses launching aplikasi Sinar. Mungkin ada kesan yang bisa Ibu berikan kepada kami persilahkan. Ya. Selamat pagi, selamat siang Bapak Kapolri, salam presisi, dan para pejabat yang hadir pada launching SIM online. Saya Khadijah Ali mewakili para pelajar yang berada di luar negeri dan para diaspora Indonesia yang berada di Australia mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas terobosan kreatif dan inovasi dalam pembuatan SIM online. Dan ini khususnya manfaat yang cukup besar untuk para pelajar yang berada di luar negeri dan para diaspora Indonesia yang berada di Australia. Dan satu hal juga merupakan suatu peningkatan citra, Pak, dan pandangan positif ke depan dalam pembuatan SIM dan juga merupakan terobosan kreatif yang luar biasa dalam menjawab tantangan dan solusi positif di tengah pandemi COVID-19. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat atas launchingnya layanan SIM online. Semoga dapat meningkatkan pelayanan Polri terhadap masyarakat. Salam presisi Bapak Kapolri. Baik, terima kasih Ibu Khadijah. Salam sehat selalu, salam hormat kami untuk warga negara Indonesia yang berada di Australia. Selanjutnya, Bapak Ibu kita sapa saudara kita yang berada di Malaysia. Ada Bapak Ferdinand Murni Hamundu. Kami persilahkan Pak Ferdinand. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam presisi Bapak Kapolri serta jajaran staf, pejabat negara, staf perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan seluruh rakyat Indonesia yang hadir pada launching SIM Nasional Presisi Sinar. Saya Ferdinand Murni Hamundu, mewakili para pelajar di luar negeri serta pekerja migran dan juga diaspora Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih bangga kepada Bapak Kapolri atas peran dan komitmen tinggi dalam melindungi, menjamin, dan melayani hak warga negara Indonesia di mana saja, tidak mengenal batas, termasuk kami yang saat ini berada di luar negeri. Pelayanan online ini sebagai upaya tanggap kebiasaan baru COVID-19 dari Korlantas merupakan lompatan teknologi yang spektakuler. Sekali lagi selamat. Salam presisi Bapak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdinand. Sehat selalu. Salam hormat untuk warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Kapolri untuk melakukan interaksi langsung dengan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Hadir bersama kita Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Kami persilahkan, Jenderal. Assalamualaikum, Gus, Iim, apakah dengar suara saya? Baik, jelas sekali, Pak Kapolri. Terima kasih Gus. Kebetulan di sini kita didampingi oleh Bapak Ketua MPR, Ketua Komisi 3, kemudian Wakil Ketua Komisi 3, rekan-rekan dari kementerian terkait, BUMN. Iya. Gus, ini kita mau menanyakan bagaimana dengan aplikasi yang baru saja di launching. Menurut Gus,
kira-kira apakah aplikasi ini dirasakan membantu Gus atau malah bikin repot? Nah, ini minta pendapatnya Gus nih. Wah, ini alhamdulillah ini Pak Kapolri. Ini satu inovasi yang sangat luar biasa ini. Ini bisa membantu kami. Santri yang ada di sebelah saya tadi dengan menggunakan handphone, kemudian kita lihat di sana sudah tercetak yang namanya SIM, itu tinggal pengiriman. Jadi ini sesuatu yang sangat membantu bagi kami, bagi santri-santri ini juga untuk melakukan perpanjangan SIM. Salut saya ini Pak Kapolri. Iya, saya salut Pak Kapolri. Ini satu terobosan yang sangat baik sekali. Terima kasih Gus, suaranya agak hilang-hilang. Tapi alhamdulillah dari 3 perwakilan dari masyarakat yang mengikuti secara live dan saya juga bisa interaksi langsung dengan Gus, semuanya menyatakan bahwa ini adalah terobosan yang bisa membantu masyarakat, khususnya dalam situasi pandemi COVID. Kami juga mendapatkan laporan bahwa biasanya 1 hari itu yang harus dilayani kurang lebih 30.000 ya. Siap, 25 sampai 30. Artinya kalau satu Indonesia anggap saja 900.000 sampai 1 juta dalam 1 hari. Artinya dengan aplikasi ini kita bisa menghindari terjadinya kerumunan dan sekaligus juga dengan aplikasi ini memudahkan memberikan pelayanan. Bisa dilakukan di mana saja. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Kalau ada yang kurang, ada yang komplain, mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki, tolong kami diberikan saran-saran, khususnya di dalam aplikasi tersebut, bisa langsung diisi dan kami akan terus-menerus mengevaluasi untuk memperbaiki pelayanan kami ke depan. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolri. Terima kasih Gus Kikin. Salam buat santri di sana. Demikianlah proses perpanjangan SIM A dan C secara online melalui aplikasi Sinar yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kami sadar kami belum sempurna, tetapi kami selalu berkomitmen untuk mampu memberikan pelayanan yang presisi dan menjadi polisi-polisi baja demi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kakor Lantas beserta jajaran sekali lagi selamat. Saya sebagai masyarakat turut bangga, apalagi jenis layanan seperti ini adalah yang pertama kali di dunia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Semoga ini benar-benar dapat mempermudah di mana saja sesuai dengan hashtagnya itu. Bapak Kapolri tadi menyampaikan di seluruh Indonesia 1 harinya hampir 900.000 menghindari kerumunan. Jadi benar-benar sesuai dengan tantangan saat COVID-19 ini momen yang atau momentum yang tepat untuk diluncurkan aplikasi Sinar ini. Jadi benar nih Mbak, kalau Bapak Kapolri mengatakan semudah memesan pizza itu benar. Cet, udah beres Nah semuanya. itu yang membuat kami bersemangat untuk terus memberikan inovasi pelayanan. Dan selain inovasi perpanjangan SIM A dan C online ini Mas Ferdi, ke depan masih ada lagi pelayanan kita yang inovasi. Masih ada ya? Yaitu Mantap. selain Signal, Ya. juga nanti seperti yang telah disampaikan ada pembuatan SIM baru untuk semua golongan. Dan juga ada ujian teori online di mana saja, kapan saja, yang didukung ujian praktek berbasis elektronik yang juga telah dipelopori oleh Polda Metro Jaya. Hadirin inilah eDrive. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, fungsi eDrive adalah untuk kelulusan ujian praktek SIM. Ditentukan secara elektronik, eDrive dipelopori di Satpas dan Mogot pada tahun 2019. Pada tahun 2020, eDrive dikembangkan dan dioperasionalkan di 6 Satpas, yaitu Polres Metro Bekasi, Polres Indramayu, Polresta Banyumas, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Makassar, dan Polresta Pekanbaru.
pada tahun 2021, e-drive direncanakan akan dipasang di 20 satpas wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedepan akan dikembangkan di seluruh satpas wilayah Indonesia. Inovasi e-drive ini mewujudkan pelayanan uji SIM yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel, serta dapat memberikan kepastian hukum. Hadirin sekalian, inilah lapangan uji praktek SIM Satpas Polda Metro Jaya berbasis e-drive. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian, dan dengan ini kami mengundang yang terhormat Ketua MPR Republik Indonesia, Kapolri, Pimpinan Ombudsman, Kakor Lantas Polri, dan Sekretaris Kompolnas untuk menyaksikan uji praktek e-drive dari dekat. Kami silakan. Hadirin yang kami hormati, di lapangan uji praktek SIM Satpas Polda Metro Jaya adalah para pemohon SIM yang telah siap mengikuti ujian praktek berkendara menggunakan e-drive. Silakan. Yang terhormat Bapak Ketua MPR RI, yang kami hormati Bapak Kapolri beserta seluruh tamu undangan. Di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah lapangan ujian praktek SIM Satpas dan Mogel Polda Metro Jaya, seluas kurang lebih 1,2 hektar. Total dari seluruhnya Satpas dan Mogel seluas 5,7 hektar, Bapak. Sebagaimana kita ketahui bahwa ujian praktek ini adalah salah satu tahapan dalam pembuatan SIM baru yang dilaksanakan setelah pemohon dinyatakan lulus dari ujian teori. Dan untuk melaksanakan ujian praktek ini, saat ini kami telah dilengkapi dengan 20 kendaraan mobil untuk ujian SIM A. Kemudian ada 40 sepeda motor untuk ujian SIM C. Dan kami juga punya 2 kendaraan untuk ujian SIM D, Pak, khusus untuk kaum difabel. Dan seluruh proses pengujian ini sudah diawaki oleh para instruktur yang bersertifikat. Pelaksanaan e-drive ini, Pak, merupakan modernisasi dan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas khususnya di dalam ujian praktek SIM. Karena kelulusan dari ujian praktek ini sudah tidak lagi ditentukan oleh petugas, tapi ditentukan oleh sistem dengan menggunakan teknologi yang ada. Dan untuk melaksanakan kelulusan ataupun ujian tersebut, maka lapangan praktek SIM ini dilengkapi dengan beberapa teknologi. Teknologi yang pertama adalah RFID atau Radio Frequency Identification, sebuah teknologi nirkabel. Jadi pemohon nanti akan diberikan kartu, Pak, kemudian kartu itu dikalungkan, sehingga ketika dia melewati berbagai macam rintangan, secara otomatis datanya sudah terekam di ruang kontrol. Kemudian yang kedua adalah teknologi infrared atau sinar inframerah untuk memulai dan mengakhiri daripada ujian ini. Kemudian ada vibration sensor atau sensor gerak yang ditanamkan di traffic-trafficun, Pak. Jadi trafficun ini semuanya sudah ada sensor gerak. Jadi ketika kendaraan ini menyenggol, secara otomatis dia akan berbunyi dan akan dikirimkan sinyal ke ruang monitoring center, sehingga kemudian seorang itu fail atau lulusnya ditentukan secara elektronik. Dan semuanya ini diawasi dengan menggunakan CCTV dan menggunakan pengeras suara. Jadi meminimalisir adanya petugas di dalam proses ujian, menghindari terjadinya negosiasi dan antara pemohon dengan petugas. Jadi keseluruhannya betul-betul ditentukan oleh sistem. Demikianlah, Pak, secara sekilas tentang e-drive ini. Semoga dengan e-drive dan aplikasi Sinar yang baru Bapak Kapolri resmikan, Polantas ke depan akan semakin prediktif, semakin transparan, dan semakin transparan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, Pak. Baik, Bapak, Ibu serta hadirin sekalian, selanjutnya kami mohon berkenan yang kami hormati Bapak Kapolri untuk dapat menjawab pertanyaan dan juga memberikan informasi kepada rekan-rekan media di lokasi doorstep yang telah kami sediakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua MPR, Ketua Komisi 3, rekan-rekan dari Kementerian Lembaga, serta rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Sore ini seperti rekan-rekan saksikan, kita baru saja melaksanakan launching terhadap satu aplikasi yang bernama Sinar atau SIM, perpanjangan SIM secara online, yang tentunya ini merupakan bagian dari janji kami untuk bisa memberikan pelayanan kepolisian yang semakin hari menjadi lebih baik dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan juga tentunya ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan di tengah situasi pandemi COVID, sehingga pelayanan bisa dilakukan tanpa harus hadir dan bertemu langsung dengan petugas-petugas kami di kepolisian. Yang kedua, dengan pelayanan ini kami harapkan tentunya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi pada saat interaksi-interaksi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang, tentunya dengan pelayanan online ini itu bisa kita tekan dan kita bisa hapuskan. Ini juga tentunya harapan kami ke depan, sehingga kami bisa betul-betul memberikan pelayanan yang lebih baik dengan menghindari hal-hal yang tentunya tidak diinginkan oleh masyarakat, sehingga kami bisa tampil lebih dekat dan lebih dicintai oleh masyarakat. Ke depan kami akan melanjutkan dengan terobosan-terobosan baru terkait dengan pembuatan SIM baru, kemudian STNK, BPKB yang ke depan nanti akan kita launching. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tentunya kami selalu mohon masukan dan koreksi apabila masih ada hal yang kurang pas, yang tentunya harus kami perbaiki di dalam perbaikan-perbaikan pelayanan kami selalu siap untuk dikoreksi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Izin, saya Karin dari Detikcom, Pak. Izin mau nanya, tadi sempat dibahas kalau aplikasi ini itu pertama di dunia, itu benar atau enggak? Terima kasih. Berdasarkan informasi dari beberapa teman-teman yang ada di luar, memang aplikasi ini baru pertama kali ada di Indonesia. Namun demikian, mungkin rekan-rekan media bisa mengecek langsung apakah yang disampaikan oleh kami benar atau tidak. Tapi yang jelas kami berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Demikian, Mbak. Terima kasih. Selamat sore Kapolri. Pak, saya mau mengucapkan apresiasi dulu terhadap dari Polri sendiri yang sudah meluncurkan Sinar. Nah, kalau dari kita mau tahu nih Pak, terkait dengan tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa dalam satu hari tidak menggunakan aplikasi ini pun di Indonesia bisa sekitar 900.000 sampai dengan 1 juta masyarakat yang membuat SIM. Nah, targetnya Pak, dengan di launchingnya aplikasi ini kira-kira apakah bisa bertambah gitu Pak kuotanya dalam satu hari dalam pembuatan SIM sendiri? Saya kira, terima kasih. Saya kira dengan kemudahan yang ada, tentunya karena ini kemudian mengurangi antrian, mengurangi orang menumpuk, dan adanya kemudahan-kemudahan, saya pikir tentunya jumlah yang memohon atau melakukan perpanjangan akan jauh lebih meningkat, dan ini juga tentunya bermanfaat bagi negara ya, karena memang kan ada PNBP ataupun pajak yang masuk untuk negara. Jadi tentunya ini baik buat kita semuanya. Terima kasih kami ya. ucapkan kepada rekan-rekan media. Satu lagi, Pak. Dengan demikian, sedikit Pak, izin, saya Yakub dari Media Indonesia Pak. Pak, dengan kemudahan yang diberikan ini apa bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas? Kan sejauh ini bisa banyak pelanggaran juga di jalanan. Nah, ini bagaimana dengan adanya aplikasi Sinar ini, apakah bisa menjamin? Kalau untuk terkait dengan penegakan atau menekan pelanggaran, aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Etle yang kemarin kita launching beberapa waktu yang lalu, penegakan hukum dengan menggunakan elektronik. Karena memang ya dengan sistem yang ada, dengan aplikasi yang ada, maka memang tidak bisa lagi ada komunikasi antara petugas dengan masyarakat. Tapi yang jelas harapan kita dengan aplikasi yang kita pasang di mana-mana tersebut,
bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih dalam posisi mendisiplinkan agar masyarakat bisa lebih mematuhi, karena ini terkait dengan masalah keselamatan berlalu lintas, di mana para pengguna jalan tentu harus kita jaga agar semua pengguna jalan bisa selamat. Itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian seluruh rangkaian acara launching aplikasi SIM Nasional Presisi dan peragaan IDRAF telah dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ketua MPR RI, Bapak Kapolri, serta hadirin undangan meninggalkan tempat acara. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, tentunya kami mengaturkan terima kasih banyak atas kehadiran para undangan hari ini dalam launching aplikasi Sinar SIM Nasional Presisi atau Sinar Polri. Dan mohon doanya agar ini tentunya menjadi inovasi yang begitu luar biasa yang dapat diterima oleh masyarakat, serta tentunya juga dapat memutus penularan rantai COVID-19 dengan menghindari kerumunan dan jumlah massa yang banyak. Di akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.